Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom. Boleh lambaikan tangannya yang bersuka cita bagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Di tengah-tengah cuaca yang cukup dingin, tetapi kasih Tuhan akan menghangatkan kita. Ada kekuatan untuk kita boleh mencari Tuhan dan kita mendapatinya. Haleluya. Haleluya. Angkat hati kita di hadapan Tuhan. Biarlah kebesaran-Mu Tuhan mengatasi segala sesuatu. Kami memegahkan nama Tuhan, nama di atas segala nama, nama yang layak disembah. Kau Raja yang memerintah selama-lamanya. Mari angkat hati di hadapan Tuhan, rasa syukur, pujian, pengagungan bagi Tuhan. Bersukacita, bumi bersukacita, terangnya bersinar, kegelapan telah sirna, sujudlah padanya, sujudlah padanya. Ku
Angkat tangan kita, nyanyikan besar Allahku, selamanya, selamanya besar. Ajaib Yesusku, how great is our God, Lord. How great is our God, is our God. Sing with me, Lord. How great is our God. And all we see, how great. And all we see, and all we see, how great. How great, all we see, and all we see, how great. How great is our God. Sorak-sorai bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Kebesaran Tuhan. Layak, layak Kau ditinggikan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kau layak Tuhan. Kau layak Tuhan. Oh, sungguh layak Yesus. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai bersama-sama katakan haleluya. Oh, halawara-wara sikara baba-baba. Kami siap Tuhan, untuk kami meninggikan Tuhan. Kami membesarkan nama Tuhan, sebab Kau layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Kami membawa syukur di hadapan Tuhan. Kami membawa puji-pujian pengagungan kepada Tuhan. Pagi hari ini saatnya untuk kami merayakan kemenangan-Mu, pemeliharaanmu dan campur tangan-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Sorak-sorai kembali kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Siap bersukacita. Amin, bersorak-sorai bagi Allah kita. Begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamat
duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari. Nikmatilah kasih Tuhan, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Dan percayalah bahwa pengorbanan yang sempurna hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Dan karya salib-Mu, Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku
Tuhan. Kami bawa syukur di hadapan-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami persembahkan kepada Tuhan. Kami percaya pengorbanan-Mu memulihkan kami. Kasih setia-Mu, anugerah-Mu menopang kami Tuhan. Berikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kau sedang memberkati, melawat, memulihkan, membaharui setiap kami pagi hari ini. Puji nama-Mu. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Saatnya untuk firman-Mu Kau boleh taburkan dalam setiap hidup kami. Hati-hati yang subur, hati-hati yang baik itu yang kami bawa di hadapan Tuhan. Biarlah firman-Mu akan memberkati, menguatkan, meneguhkan, berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkati hamba-Mu, Ibu Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami siap untuk kami bersama-sama menikmati firman Tuhan. Kita semua yang percaya dan siap menerima firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Wah, hari ini benar-benar luar biasa. Dari kemarin sampai saat ini hujan. Tapi puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara semua boleh ada bersama-sama di tempat ini untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah kepada Tuhan. Tuhan sangat memperhitungkan apa yang saudara beri buat Tuhan melalui ibadah-ibadah saudara. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan judul bersyukur dalam segala hal. Bersyukur dalam segala hal. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum saya mempersiapkan kebenaran firman Tuhan ini, ya kami benar-benar mengalaminya. Bagaimana ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala perkara, bukan dalam keadaan yang senang saja, tetapi di dalam segala hal. Mari kita akan buka terlebih dahulu dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, kita akan baca bersama-sama ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal ini memiliki maksud dalam segala keadaan. Dalam suka, dalam duka, baik atau tidak baik, dalam kelimpahan ataupun di dalam kekurangan, dalam masalah ataupun semuanya berjalan dengan baik, kita harus bisa mengucap syukur, sebab inilah yang dikehendaki oleh Allah. Mengucap syukur dalam segala hal. Bapak Ibu saudara-saudara, kita semua, saudara dan saya, setiap hari Tuhan memberikan bagi kita begitu banyak penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, mulai dari pagi hari sampai malam hari. Tuhan senantiasa mengulurkan tangannya untuk membimbing di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, sebagian orang sulit, ya, orang merasakan kesulitan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita sedang diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, masalah, ataupun kesulitan di dalam hidup, memang saudara-saudara, mengucap syukur bukan perkara yang mudah. Mengucap syukur di tengah situasi yang tidak baik, ini adalah saudara-saudara sangat-sangat sulit. Bukan perkara yang mudah. Tetapi inilah kenyataannya saudara-saudara. Sehingga ada banyak orang-orang Kristen, ya, yang mau mengucap syukur tapi bersyarat. Apa saudara-saudara? Bersyukur bila sakit disembuhkan. Nah saudara-saudara, kemarin waktu suami saya di rumah sakit, ya, dia telepon terus dan dia katakan saya stres di sini, apalagi waktu isolasi, ya, 3 hari di dalam, tidak boleh ditengok dan sebagainya. Saudara-saudara katakan keluarkan aja, mana Pak Hardi, panggil aja Pak Hardi, cepat pulang.
Saudara-saudara, dalam keadaan seperti itu rasanya mungkin dia merasa seorang diri dalam keadaan yang lemah. Tapi saya katakan, mengucap syukur kepada Tuhan, hadapi ini, ya. Mulai berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur, nggak perlu takut dan bersabar. Nah, saudara-saudara, saya selalu katakan seperti itu, walaupun dalam hati saya juga kadang-kadang saya rasanya, berat banget gitu kan, saudara-saudara. Tapi saya katakan bersyukur kepada Tuhan, hadapi. Nggak bisa kita lari dari situ, saudara-saudara, nggak bisa. Apa kita akan ambil dengan paksa? Tidak bisa, saudara-saudara. Lalu pindah ke kamar. Dan di kamar pun, saudara-saudara, 6 orang. Dia pikir bisa pindah ke VIP. Saudara-saudara, dengan uang yang kita ada, tidak bisa ya membuat pindah dari situ. Nggak bisa, karena itu sudah peraturan. Saya katakan sudah, mengucap syukur saja. Hadapi itu, saudara-saudara. Hadapi, yang penting saya ada di sini sekarang. Saudara-saudara, waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan, pasti ada ketenangan yang terjadi. Uang yang kita miliki, ada beberapa orang katakan, ya udah pindahkan saja. Tapi gak bisa Tuhan situasikan, saudara-saudara. Kita harus belajar di situ, belajar mengucap syukur. Di situ saya bertemu dengan orang-orang mengalami berbagai macam penyakit. Ada anak-anak muda yang sakit paru-parunya sampai dia harus pasang oksigen. Ada orang-orang yang sakit ginjal juga dan sebagainya. Saudara-saudara, ada juga orang-orang yang mengalami kesulitan waktu dia menunggu di situ untuk keuangan banyak. Saya bisa melihat di situ dan saya bisa turut merasakan apa yang mereka rasakan. Bapak Ibu saudara-saudara, mengucap syukur. Saudara-saudara, kita pun akan menjadi orang-orang Kristen yang terus-menerus mengucap syukur. Ada banyak orang yang bersyukur bila sakit telah disembuhkan. Bersyukur bila ekonomi mulai dipulihkan. Ada banyak orang yang bersyukur bila jodoh sudah didapatkan, baru bisa bersyukur. Ada orang juga yang bersyukur apabila rumah tangganya sudah dipulihkan. Atau bila kita mendapat kebaikan-kebaikan lainnya dari Tuhan. Jika tidak seperti itu rasanya sulit untuk mengucap syukur kepadanya. Saudara-saudara, di dalam Mazmur pasal yang ke-67 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saudara-saudara, Mazmur ini merupakan nyanyian syukur pemazmur atas segala berkat Allah yang diberikan kepada bangsa Israel. Pemazmur ini merasakan doa-doanya telah dikabulkan Allah. Bagaimana kita dapat menciptakan nyanyian syukur bagi Allah di dalam hati kita? Saudara-saudara, pagi hari ini kita belajar bersama-sama menciptakan nyanyian syukur bagi Allah di dalam hati kita. Saudara dan saya, kita harus terlebih dahulu tahu kenapa kita harus mengucap syukur. Di dalam Mazmur pasal 67 ayat 1 ini dikatakan, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmur nyanyian, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyertai kita dengan wajahnya. Saudara-saudara, mengapa kita bersyukur? Yang pertama, kita bersyukur karena Allah telah mengasihani kita. Allah telah mengasihani kita dengan belas kasihan Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Pemazmur ini menyanyikan nyanyian syukur karena dia merasakan Allah mengasihani dia. Bapak Ibu saudara-saudara, berkat utama dan terbesar bagi kita orang percaya adalah kasih Allah. Amin saudara. Bukan materi dulu saudara. Berkat Allah yang terbesar yang saudara dan saya terima saat ini adalah kasih Allah yang luar biasa. Kasih yang tidak bersyarat. Itu sebabnya saudara-saudara, Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Dia mengampuni segala dosa kita. Dan saudara-saudara, kita memiliki keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya sebentar kita akan mengingat kembali betapa besar kasih Allah di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ada orang-orang Kristen yang datang ke gereja tetapi tidak pernah bersyukur oleh karena mereka tidak mengerti arti keselamatan di dalam Yesus Kristus.
Hanya orang-orang yang menyadari dan mengerti arti keselamatan di dalam Yesus Kristuslah yang dapat menyanyikan nyanyian syukur bagi Allah. Tanpa menyadari arti keselamatan yang kita miliki di dalam Yesus Kristus, maka kita tidak akan bisa bersyukur. Pernahkah saudara-saudara saat sekarang ini bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita? Pernahkah saudara dan saya benar-benar sujud di hadapan Tuhan? Tuhan, aku bersyukur kepadamu, Engkau Allah yang sudah mengangkat aku dari dalam gelap ke dalam terang-Mu yang ajaib. Saudara-saudara, sesungguhnya inilah yang harus kita katakan di hadapan Tuhan. Karena keselamatan yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita, kita layak bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, kita bersyukur karena Allah telah memberkati kita. Allah telah memberkati kita, kiranya Ia memberkati kita. Berkat itu bukan hanya pemberian secara materi saja, tetapi tentang tindakan dan kasih Allah yang masuk di dalam hidup seseorang. Saudara-saudara, dan di tengah kehadiran Allah itulah Allah memelihara orang percaya. Saudara dan saya merasakan kehadiran Tuhan walaupun kita tidak bisa melihat wujud Allah. Tapi saya yakin dan percaya saudara dan saya sungguh merasakan kehadiran Tuhan. Waktu saya berdoa kepada Tuhan, sementara saya di rumah, Pak Edi tidak bisa dilihat. Saya berseru kepada Tuhan, saya angkat tangan, saya berteriak kepada Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Saudara-saudara, saya rasakan Tuhan ada bersama dengan saya. Saya rasakan ada kekuatan yang baru waktu saya datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Saudara-saudara, itulah yang kita boleh rasakan, kehadiran Allah. Kita boleh merasakan hadirnya Allah di dalam kehidupan kita. Kita boleh merasakan Tuhan tidak biarkan kita seorang diri walaupun saat itu sedang berada dalam saat-saat yang sulit, saudara. Tapi Tuhan berikan kekuatan. Saudara-saudara, bahkan bangsa Israel, tanah telah memberikan hasilnya. Allah kita memberkati kita. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan seperti itu. Ayat yang ke-7, bagaimana bangsa Israel mengalami pemeliharaan Tuhan. Berkat Allah dilimpahkan di dalam kehidupan mereka. Allah memberikan hasilnya, dikatakan tanah telah memberikan hasilnya. Allah kita memberkati kita. Saudara-saudara, kita bersyukur karena Tuhan telah hadir dan memberkati kita. Bahkan firman Tuhan menyatakan dalam Ratapan 3 ayat 23. Tadi waktu perjamuan suci yang pertama saya lihat ayatnya Ratapan 3 ayat 23. Tak berkesudahan ayat 22 dan 23. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap hari. Saudara-saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang telah memelihara kita. Dengan apa? Mencukupkan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Bahkan saat ini juga saya kira percaya banyak di antara kita yang tidak kekurangan, bahkan mungkin berkelimpahan. Kita bisa menikmati makan minum, tidak sampai kekurangan sampai hari ini. Waktu Pendeta Sugiantono datang tengok Bapak Gembala ya beberapa bulan yang lalu, saudara-saudara, dia katakan, sekarang jangan pikirin nabung, jangan pikirin nanti gimana masa depan anak, ikut asuransi ini dan sebagainya. Kalau sekarang ini bisa kita dicukupkan kebutuhan kita, makan, minum cukup, tidak sampai kekurangan, mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan pernah kita merasakan, aduh saya ini paling susah, saya gak bisa nabung, gaji saya pas-pasan dan sebagainya. Saya kira percaya Tuhan akan memelihara masa depan anak-anak. Terbukti saudara-saudara, ada banyak saat sekarang ini mereka yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Ya, mereka bisa meneruskan kuliah dengan beasiswa. Tuhan bisa buka jalan dengan cara apapun. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau saat ini kita masih dipelihara oleh Tuhan, makan dengan cukup,
dan sebagainya. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, kita mengucap syukur karena Allah telah menyertai dan memperhatikan kita, saudara-saudara. Dikatakan tadi, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Tuhan menerangi jalan hidup orang percaya. Di dalam Bilangan pasal yang ke-6 dikatakan, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Saudara-saudara, saat kita berbicara dengan seseorang dan dia menghadapkan wajah-Nya kepada kita, kita nggak mungkin berkomunikasi, ya, berbicara dengan seseorang tanpa kita melihat wajahnya. Waktu kita berbicara, ya, dua orang berbicara, pasti saudara, ya, dia akan menghadapkan wajahnya kepada kita. Itu berarti dia menaruh perhatian atau berkenan kepada kita. Saudara-saudara, dikatakan Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Dia menghadapkan wajah-Nya pada kita. Ini berarti Tuhan berkenan kepada kita dan perhatiannya tertuju kepada kita. Amin, saudara. Tuhan berkenan kepada kita dan perhatiannya tertuju buat saudara dan saya, luar biasa. Saudara-saudara, ketika keselamatan dalam Yesus Kristus itu kita miliki, kita menjadi anaknya dan Dia adalah Bapa kita, maka wajah Tuhan itu menghadap kita. Perhatian Tuhan itu tertuju pada kita. Dan jika kita yakin Tuhan adalah Bapa kita, tidak mungkin Tuhan tidak bertindak untuk menolong kita ketika kita mempunyai masalah. Kalaupun Dia belum bertindak, saudara, itu karena Dia tahu kapan Dia harus bertindak dan bagaimana Dia harus bertindak. Ini adalah kedaulatan Allah. Walaupun mungkin saudara saat sekarang ini masih ada dalam masalah, belum dijawab oleh Tuhan, itu kedaulatan Allah, saudara-saudara. Saudara-saudara, Tuhan punya cara, Tuhan punya waktu yang terbaik untuk menolong kita. Saat kita mengerti dan menyadari betapa perhatian Tuhan tertuju pada kita, maka alasan apa yang tidak bisa membuat kita untuk bersyukur? Gak ada alasan. Pasti kita bisa bersyukur. Apa manfaat untuk kita bersyukur? Melalui syukur kita atas berkat-berkat Allah dalam kehidupan kita, kita ingin agar mereka yang tidak mengenal jalan-jalan Allah, yaitu jalan menuju ke surga, mereka dapat mengenal jalan keselamatan itu. Mereka dapat bersyukur dan mereka pun dapat bersorak-sorai memuliakan Allah. Saudara-saudara, Tuhan panggil kita saat sekarang ini, mengangkat kita dari dalam gelap ke dalam terang yang ajaib. Tuhan mau kita semua menjadi saksinya Tuhan. Kita semua boleh memuliakan Allah. Orang lain kan melihat sesuatu yang berbeda karena kita disertai oleh Tuhan. Saudara-saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu baik. Kita layak bersyukur kepada Tuhan. Apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara saat sekarang ini? Apa yang sedang saudara alami di dalam kehidupan kita saat ini? Mari kita akan belajar mengucap syukur. Mari kita akan bersyukur kepada Tuhan karena Allah telah mengasihani kita. Allah telah memelihara kita. Allah telah menyertai dan memperhatikan kita. Karena inilah kita semua dapat menyanyikan nyanyian syukur bagi Allah dari hati kita. Dalam Mazmur 99 ayat 1 dan 2 dikatakan seperti ini, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Biarlah ini menjadi satu komitmen di dalam kehidupan kita. Apapun yang sedang terjadi, katakan aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Saudara-saudara, kita boleh menjadi berkat, menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Mari cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, berseru kepada Tuhan. Saudara bisa berteriak kepada Tuhan. Kemarin waktu saya di rumah sakit, katakan nginep aja di rumah Mary yang dekat, di Royal. Saya bilang kalau di rumah adik saya, aduh saya nggak bisa teriak-teriak saudara di kamar. Tapi kalau di rumah
ya saya bisa teriak, saya bisa mengangkat tangan, saya bisa datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan itu memberikan kelegaan. Berdoa akan menambah kuat. Syukur dan sabar akan menambah bijak. Mari praktek saudara. Berdoa akan menambah kuat. Tapi waktu kita bersyukur kepada Tuhan dan sabar akan menambah kita lebih bijak lagi. Saudara, kalau kita belum mengalami masalah dan pergumulan, rasanya mungkin sesuatu hal yang biasa saja. Tapi saudara, ketika saudara berada dalam masalah itu, saudara akan sungguh-sungguh merasakan betapa Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Ingat kasih Allah, sebentar kita akan mengikuti dalam perjamuan suci. Ingat kebaikannya. Setiap bulan kita boleh memperingati, mengikuti sakramen perjamuan suci. Ingatlah, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan kasih. Dia sudah mengampuni segala dosa kita. Dia berkorban buat kita. Bahkan dia memikul segala sakit penyakit kita di atas kayu salib. Bapak Gembala walaupun sekarang ini masih lemah, ya saya katakan nikmati. Mengucap syukur kepada Tuhan. Saya berdoa saudara-saudara, Mami dan Maria pun dalam keadaan yang sakit. Jadi waktu Pak Edi baru pulang, malamnya saya ditelepon, Mami sakit, hah? Buang-buang air. Maria juga pusing, kepalanya sakit, gak bisa bangun. Saudara bisa bayangkan, aduh gimana ini? Tapi malam itu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan ketenangan. Dan besoknya saya bawa Mami ke batu kasur, ya, supaya agak tenang. Saudara, tekanan darahnya tinggi banget, hampir 200. Aduh, Maria juga berada dalam keadaan yang lemah, muntah-muntah, pusing dan sebagainya. Tapi luar biasa, saya katakan mari bersyukur kepada Tuhan. Saya menyembah kepada Tuhan, saya naik di atas, Mami di bawah sama Maria. Dari sini ya, biar Pak Edi bisa bersama-sama berdoa di sini. Mami dan Maria di bawah, nyanyi dari atas, ikutin sama-sama. Kita menyembah kepada Tuhan. Dan sekarang mulai berangsur-angsur lebih baik. Saudara-saudara memuji dan menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Siang hari kami bersama-sama berdoa, ya, supaya benar-benar kita boleh rasakan akan kasih Tuhan. Mari saudara, mengucap syukur kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh akan menambah kekuatan kita. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Banyak hal yang Allah sudah perbuat di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kasih setianya dinyatakan buat saudara dan saya. Tetapi saudara, saat ini Tuhan yang baik, Tuhan yang merancangkan rancangan-rancangan terbaik dan terindah buat kita. Dia selalu ada bersama dengan kita semua. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan, banyak hal yang telah Allah perbuat di dalam kehidupan kita. Rancangan indah dari Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita semua. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan merancangkan rancangan-rancangan yang terbaik dan terindah buat kita semua. Haleluya Yesus. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu nyata di hidupku. Bapa yang Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat mengerti keberadaan kita. Dia tidak pernah biarkan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya Yesus. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidup. Dengan segenap hati kita ku bersyukur. Amin, 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 amin. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan.
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan bersyukur walaupun saat ini sakit kita belum disembuhkan. Mari kita akan bersyukur kepada Tuhan walaupun mungkin perekonomian kita belum dipulihkan. Mari kita akan bersyukur kepada Tuhan walaupun saat ini rumah tangga kita belum dipulihkan. Jodoh yang kita nanti-nantikan belum kita dapatkan. Mari kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengasihani kita, Allah yang memberkati kita, Allah yang begitu baik. Kasih-Nya sudah dinyatakan tercurah buat saudara dan saya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, mari kita katakan dengan segenap hati, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Aku bersyukur Engkau baik. Aku bersyukur Engkau Allah yang setia. Shikarabaya takarabaya takarabaya syadaramu. Hirabatakarabaya. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Sudah membuktikan kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Engkau Allah yang sungguh mengasihani kami. Engkau tidak menginginkan seorang pun binasa. Engkau Allah yang sudah mengampuni setiap kesalahan dan dosa kami ya Tuhan. Bahkan Engkau Allah yang sudah memberkati kami saat ini. Aku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini secara khusus kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Sebentar kami akan mengikuti sakramen perjamuan suci. Kuduskan dan layakkan kami semua ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya melalui sakramen perjamuan suci ini, yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau jamah dan sembuhkan, yang sedang berada dalam masalah dan pergumulan, Tuhan akan nyatakan kuasa-Mu yang dahsyat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali sementara masih dalam suasana doa. Ku bersyukur. Saya mengundang saudara-saudara. Bersyukur
Sebelum kita akan melakukan sakramen perjamuan suci ini, saudara bisa lihat ayatnya yang saudara sudah terima. Apa pesan firman Tuhan pagi hari ini? Kita merenungkannya saat ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengangkat roti ini sebagai lambang dari tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kita semua. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, buat tubuhmu yang sudah terpecah-pecah bagi kami. Darahmu yang sudah tercurah bagi kami karena kasih-Mu yang besar, pengorbananmu bagi kami ya Tuhan. Engkau Allah yang sudah mengangkat kami dari dalam gelap ke dalam terang-Mu yang ajaib. Engkau Allah yang sudah mengampuni kami, melupakan setiap pelanggaran-pelanggaran kami karena kuasa salib Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini kami sungguh mengingat akan kebaikan-Mu, bukti kasih-Mu bagi kami. Terpuji akan nama-Mu. Mari kita akan makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kita akan mengangkat cawan ini sebagai lambang dari darah Kristus yang sudah tercurah bagi kita semua. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita akan minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidup. Amin, amin. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur. Rasakan pada buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Dan hanya Tuhan satu-satunya yang layak menerima ucapan syukur kami, karena Tuhan adalah sumber segala yang terbaik di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kehadiran dan firman-Mu yang sudah kami terima dan memberkati kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, bahkan melalui ibadah kita, ibadah siang hari ini. Amin. Kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu Gembala Pendeta Esther Liana. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk setiap tim pelayanan yang sudah melayani hari ini. Bahkan kami juga mengucap syukur
untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang setia mengikuti ibadah yang kedua ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, sebelum kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu, mari kita simak tayangan pengumuman di sepanjang minggu ini maupun di sepanjang bulan Desember. Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kami mau membacakan pengumuman untuk 1 bulan ke depan. Ibadah komisi dan KKA akan dilakukan sesuai jadwal. Pengembalian amplop dana Natal paling lambat pada tanggal 13 Desember 2020 dikumpulkan kepada panitia Natal. Ibadah Natal umum akan diadakan pada tanggal 20 Desember 2020 dan akan diadakan 2 kali. Yang pertama pada pukul 8 pagi dan yang kedua pada pukul 11 siang. Dan ibadah ini akan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Ibadah Natal tanggal 25 Desember diadakan 2 kali. Ibadah yang pertama pada jam 8 pagi dan ibadah yang kedua pada jam 10 pagi. Ibadah tutup tahun 31 Desember 2020 diadakan jam 6 sore disertai perjamuan suci. Ibadah buka tahun diadakan pada tanggal 1 Januari jam 8 pagi dan disertai perjamuan suci. Demikian pengumuman untuk 1 bulan ke depan. Jaga kesehatan selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Itu pengumuman kita Bapak Ibu. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Dan satu juga kami mengucapkan terima kasih untuk respon Bapak Ibu dengan cara mendaftarkan diri di dalam mengikuti ibadah Natal kita tanggal 20 Desember. Ya sudah terdaftar semuanya. Apabila ada di antara kita yang hadir di sini belum mendaftarkan diri, hari ini boleh menghubungi Ketua Panitia Ibu Natali. Ya. Nah, ada satu pengumuman lagi sebagai tambahan Bapak Ibu. Budget kita masih belum tercukupi karena sampai hari ini dari Bendahara Ibu Siana juga Ibu Herieti, dana yang sudah terkumpul hingga hari ini 22.895.500. Saya percaya Tuhan akan mencukupkan segala apa yang kita perlukan di dalam dana Natal kita tahun ini. Dan Tuhan juga pastinya memberkati Bapak Ibu semua. Karena itu adalah janjinya bagi kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan memberikan persembahan kita Bapak Ibu. Saya mengundang yang bertugas. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat-Mu yang terbaik dan termanis dalam hidup kami yang kami terima setiap saat. Sebentar kami juga akan melengkapi ibadah kami ini dengan memberikan persembahan kami. Yang pertama, yang kedua, Tuhan sucikan dan kuduskan. Berkati setiap sidang jemaat-Mu yang sudah memberi dengan hati bersyukur. Biarlah Tuhan akan kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Karena itu adalah janji-Mu. Dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah ada di bulan Desember. Mari kita siarkan kasih Allah bagi kita melalui kelahiran Yesus Kristus bagi dunia. Hai siarkan di gunung. Naikkan pujian ini kepada Tuhan. Amin. Mari bersama-sama. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, lahirnya
warta yang ada di tangan kita boleh dibawa pulang. Untuk kita juga punya pemandu, untuk kita boleh mengikuti kegiatan di sepanjang bulan Desember. Kita akan terus doakan untuk Bapak Gembala supaya terus kuatkan, Tuhan topang untuk menjalani pengobatan-pengobatan yang masih harus diikuti. Baik, kita akan menutup ibadah kita. Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama, mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini dengan hati yang bersyukur di hadapan Tuhan. Naikkan pujian kita yang tadi. Ku bersyukur Bapa, haleluya. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, amin. Di sepanjang hidup kami, karena kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Kami akan terus belajar untuk bersyukur kepadamu di dalam segala hal. Baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Karena itulah yang menjadikan dupa yang harum di hadirat-Mu melalui ucapan syukur kami menjadi korban pujian bagi Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tolong kami semua apapun yang sedang terjadi Tuhan. Tuhan memiliki cara yang terbaik untuk menolong dan menopang kami. Kami berdoa saat ini buat seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir ya Tuhan. Mereka sudah datang Tuhan walaupun hari ini hujan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus saat ini Engkau Allah akan terus menolong menopang mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, memberkati mereka dengan berkat yang berlimpah. Usaha mata pencarian mereka akan diberkati, apapun yang mereka kerjakan akan diberkati ya Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus masa depan anak-anak mereka akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau juga akan terus menopang kami, menjaga, melindungi kami, menutup bengkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Sepanjang hari-hari yang kami lalui, kami mohon pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu. Jagai sikap hati, pikiran, dan perasaan kami ya Tuhan, agar kami boleh senantiasa berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terpuji akan nama-Mu Tuhan, ini doa kami di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Mari kita akan bersama-sama berkomitmen di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku percaya Yesus Kristus Allah yang turun ke dunia, mati di salib dan bangkit dari kematian. Aku percaya Yesus Kristus Mesias Allah yang hidup. Aku percaya Yesus Kristus menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Mari kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Haleluya. Shikaramaya shandarawayata karawaya shandarawayataka. Haleluya. Haleluya. Diberkatilah semua saudara-saudara yang saat ini boleh datang beribadah kepada Tuhan, yang sudah bertekun di dalam Tuhan. Dan sekarang saudara-saudaraku kekasih, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku.
Haleluya. Terima kasih Yesusku. Satu, dua, tiga. Jesus reign, Jesus reign, Jesus reign, Jesus reign, Jesus reign, Jesus reign, Jesus reign. Berkemuliaan buat